itu biasanya sih dibayar 100 Korea won. Wow, yang pada awalnya kayak ramah banget ya kan, tapi nyapa pun enggak gitu. Ngerti nggak sih? Hey yo, what's up guys? Yo, what's up? I'm Sulkim, welcome back to my YouTube channel. Nah cinggu, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harap seperti itu ya. Nah untuk hari ini kita akan ngebahas tentang rahasia sisi gelap dari dunia per-K-popan yang mungkin tidak kalian sadari akan kehadirannya. But wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas, aku mau minta dulu sama kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga ting bunyi loncengnya, oke? Dan langsung saja kita mulai bahas bersama-sama. Guys, apakah kalian tahu bahwa dalam industri musik K-pop itu banyak banget loh rahasia sisi kelam dan juga sisi gelapnya. Khususnya untuk hari ini kita akan ngebahas tentang sisi gelap dari industri musik K-pop. Baru-baru ini ada beberapa hal yang dapat kita jadikan sampel ya, tentang beberapa hal yang memang agak kurang menyenangkan gitu. Lalu apa sajakah yang termasuk? Yang pertama yaitu tentang dibalik pemberi komentar buruk. Ya kalian juga pasti sering lihat dong ya tentang hate comment yang selalu didapatkan oleh idol K-pop. Banyak banget idol K-pop yang terus mendapatkan hate comment. Bahkan di saat mereka tidak melakukan apa-apa atau tidak melakukan kesalahan, itu banyak banget yang nge-hate mereka. Salah satu yang terbaru dan juga yang lagi naik daun banget, yang lagi trending topik banget dan juga yang lagi terpanas yaitu Jang Won-young. As you know bahwa Jang Won-young seperti yang dapat dilihat kemarin itu banyak sekali mendapatkan komentar-komentar buruk. Banyak yang menyebutkan dia itu lazy, pick me girl, dan juga berbagai macam lainnya. Dan ini juga tentu menyakitkan dong ya. Kita sebagai fans yang lihat itu aja sakit loh, apalagi dia ya sebagai idol yang menerima komentar-komentar buruk tersebut. Dan cinggu, ternyata di sini terungkap ya bahwa ada orang-orang yang memberikan hate comment kepada Jang Won-young itu merupakan orang bayaran. Dan di sini ada seorang komentator jahat, dia itu nulisin komentarnya kayak gini. Saya akan memberikan 50 Korea won. 50 Korea won ini kalau didolarkan itu bisa mencapai 0,04 US dollar. Ini kalau 0,04 dijadikan rupiah berapa? Ada yang tahu nggak? Ntar komen di kolom komentar. Dan untuk 50 Korea won ini itu akan diberikan kepada orang-orang yang memberikan komentar buruk kepada Jang Won-young, tapi komentarnya itu pendek. Kalau komentarnya itu panjang, sepanjang cinta kamu sama si doi, itu biasanya sih dibayar 100 Korea won. Wow. Dan kalau didolarkan jumlahnya itu mencapai 0,08 US dollar. Kayaknya ini itu lumayan ya buat beli bakso ya. Makanya mereka juga bersemangat gitu untuk memberikan hate comment kepada Jang Won-young. Bayangin ya, satu komen saja itu dapetin 0,04. Kalau dibuat 100 komen, wah, itu juga akan menjadi pundi-pundi penghasilan buat dia. Lumayan kan, sambil rebahan, sambil memberikan hate comment sama orang, apalagi orangnya juga nggak disuka. Inilah yang ngebuat mungkin banyak orang yang termotivasi untuk menjadi komentator jahat buat Jang Won-young. Zaman sekarang kerjaannya macem-macem ya. I see. Anyway guys, yang pengen aku pertanyakan di sini adalah tujuan mereka memberikan hate comment kepada Jang Won-young itu apa? Mau menjatuhkan mental dari Jang Won-young, membuat dia itu menjadi depresi, stres sampai bunuh. Itu ya yang pengen dimau sama haters ya. Dan guys, apa yang terjadi sama Jang Won-young ini sekali lagi membuka mata kita semua ya, bahwa memang ada banyak idol K-pop sana, terutama idol cewek yang paling banyak disasar nih. Mereka itu nggak ngelakuin apa-apa, tapi mereka itu dihujat. Ini yang buat aku juga bertanya-tanya. Ini idol juga nggak buat kontroversi. Ini idol juga nggak ada masalah. Ini kok bisa dihujat gitu? Emang permasalahannya apa? Dan ternyata ini toh salah satu contoh idol yang nggak pernah ngelakuin apa-apa, nggak pernah berbuat kesalahan, cuma ngeposting aja itu langsung dihujat adalah Yeri dari Red Velvet. Ini yang buat aku juga heran ya. Dia nangis di pemakaman Jonghyun aja itu disebut pick me girl dan juga mendapatkan hate comment. Nangis di pemakaman orang yang dia sayangin disebut pick me girl dan juga diberikan hate comment loh guys. Parah nggak sih? Dan kalian tahu nggak, ini juga sempat terungkap di tahun yang lalu, yaitu tentang Twice. Kalian tahu apa yang terjadi sama Twice di era yang I wanna say more and more. Di era more and more, Twice ini mendapatkan banyak sekali hate comment dari orang-orang. Dan ternyata guys, ternyata nih, ini sumpah bener-bener kayak rahasia yang akhirnya terbongkar. Ada sebuah grupnya ini memang sudah merencanakan akan membuat nama Twice menjadi buruk dengan komentar yang mereka buat. Dan nantinya komentar-komentar ini juga akan dibawa ke komunitas online. Dan di sana komunitas online juga akan mengeluarkan pendapat mereka, mengeluarkan opini mereka. Inilah yang membuat banyak sekali yang menjudge Twice di era more and more. Dan pada kala itu banyak juga dari ONCE yang sudah meminta JYP Entertainment untuk segera mengambil tindakan terhadap kelompok tersebut agar mereka juga diberikan hukuman. Tapi sampai
sekarang nih itu belum ada kabar atau tindak lanjut dari hal tersebut. Aku nggak tahu, mungkin sudah diselesaikan jalur belakang atau gimana, I don't know about that. By the way guys, jangan lupakan tentang Lisa Blackpink ya. Lisa Blackpink juga menjadi korban loh, karena Lisa Blackpink ini pernah juga ada sebuah grup chat seperti itu. Grup chatnya ini juga sudah ya memberikan komentar-komentar yang buruk tentang Lisa. Ada yang menyebutkan dia juga bahkan sampai menjadi transgender, dan juga berbagai komentar-komentar buruk lainnya, dan juga berujung pada rasisme terhadap Lisa Blackpink. Ini bukti nyata bahwa haters itu memang benar-benar kejam banget. Aku nggak tahu haters ini tujuannya apa untuk memberikan hate comment kepada artis tersebut. Apakah mereka memang berniat sekali untuk membuat artis tersebut menjadi frustasi, depresi, hingga bunuh? Apakah itu yang kalian inginkan? Karena gini guys, pakai logika kalian, tujuan mereka memberikan hate comment itu buat apa? Hate comment sendiri itu akan berimpact loh kepada mental seseorang, dan juga akan membuat orang tersebut menjadi depresi dan juga frustasi. Udah banyak banget kasus dari idol K-pop dan juga aktris Korea yang juga berakhir dengan cara seperti itu, dikarenakan komentar-komentar buruk yang dia dapatkan. Kalian sendiri, di saat orang sudah meninggal, kalian tuh nanti akan memberikan bela sungkawa, tapi kalian juga kerap kali lupa, di masa lampau kalian juga memberikan hate comment kepada dia. Jadi buat kalian yang tidak pengen tergolong seperti orang tersebut, stop memberikan hate comment kepada siapapun itu. Dan kita akan masuk ke yang kedua, yaitu tentang idol K-pop underrated atau idol K-pop yang tidak terlalu populer. Itu biasanya akan dipandang sebelah mata. Di sini aku akan langsung ambil contoh dari berita-berita yang terbaru. Kita nggak usah ungkit yang lama, karena kalau kita ungkit yang lama itu banyak banget. Nah, untuk yang terbaru saja, itu kan ada idol nih, idol yang akan berulang tahun. Idol yang dimaksudkan di sini adalah Soyun dari Rocket Punch. Aku sih kenal Soyun sejak era Prodigy 48 ya, dan dia juga menurut aku emang lumayan menonjol juga sih. Nah, dikarenakan Soyun kan mau ultah nih. Nah, fansnya dari dia ini itu pengen banget merayakan ultah dari Soyun. Di Korea sendiri itu biasanya ada cara yang dilakukan oleh penggemar. Mereka biasanya akan menyewa sebuah tempat. Tempat yang paling banyak disewa adalah kafe. Nah, nantinya Cinggu di kafe tersebut mereka itu akan ngopi bareng, makan bareng, dan juga merayakan ulang tahun dari idol favorit mereka bersama-sama. Asik banget dong ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh penggemar Soyun juga. Mereka di sini akan menghubungi sebuah kafe. Tapi Cinggu, apa yang didapatkan oleh mereka membuat mereka kecewa banget, serius. Nah, di sini ada conversation antara fans dan juga si pemilik kafe. Coba kita cek bagaimana isi percakapan mereka. Untuk pertama sih penggemar juga menyapa dengan sangat sopan ya. Halo, saya ingin menanyakan nih tentang birthday cafe. Apakah mungkin untuk membukanya selama 2 hari, yakni pada tanggal 12 dan juga tanggal 13 Maret 2022. Habis itu kafenya juga menjawab, ya halo, sewa tempat untuk tanggal-tanggal tersebut juga tersedia. Untuk siapa ya artis yang Anda inginkan gitu untuk memegang ini dalam artian untuk dirayakan kayak gitu. Habis itu fans ini menjawab, Soyun dari Rocket Punch. Nah, KPI itu katanya tidak merespon selama kurang lebih 10 menitan gitu. Habis itu mereka pun mengatakan kayak gini, oh maaf, ada acara artis lain yang direncanakan untuk tanggal tersebut. Nah Cinggu, pada awalnya si pemilik kafe tersebut menyatakan bahwa tempat tersebut tersedia kok untuk ber-DKP pada tanggal yang sudah disebutkan. Namun kemudian mereka itu berubah pernyataannya setelah mendengar artis mana yang akan dirayakan ulang tahunnya di kafe tersebut. Lalu bagaimanakah respon dari netizen Korea? Ini yang menarik ya, coba kita lihat. Untuk komentar yang pertama, ada yang bilang kayak gini, untuk kafe, banyak fans harus datang dan juga membeli minuman dan juga makanan penutup agar mereka juga layak untuk acara tersebut. Jadi setelah mendengar nama grup idol, mereka juga pikir itu tidak layak, dikarenakan mereka juga tidak akan menjual lebih banyak kopi daripada ketika toko mereka dibuka untuk umum. Saya juga mengerti pemilik kafe sedang berbisnis, tapi kalian juga bisa menanyakan siapa artisnya terlebih dahulu, lalu menanyakan tanggalnya juga, sehingga Anda bisa menolak dan juga bilang sudah dipesan. Itu tidak akan menyakiti siapapun. Bener sih, aku setuju sama yang terakhir. Jadi kalian tuh emang bisa nanyain pas awal, ini artis siapa sih gitu, tanggalnya kapan? Oh maaf, ternyata sudah dipesan loh. Kayak gitu lebih sopan gitu ya kan. Jangan dulu tanya tanggal, baru tanya artis, habis itu bilang sudah dipesan. Siapa gitu yang gak kecewa ya, seolah-olah mereka itu juga tidak respect gitu terhadap idol tersebut. Padahal sebenarnya mereka juga di sini cuma berbisnis dan juga memikirkan bagaimana peluang ataupun keuntungan yang akan mereka dapatkan. Mereka juga nggak analisa lebih untung mana nih di saat kita sewain atau di saat kita buka biasa aja. Dan ternyata buka biasa lebih menghasilkan daripada disewa. Makanya itulah yang membuat mereka membuat keputusan tersebut. Gak ada yang salah sih, namanya juga dunia bisnis kan ya. Tapi cara mereka di sini mungkin yang kurang tepat. Itu juga yang membuat fans menjadi benar-benar kecewa banget. Dan Cinggu, kalau kita ngelihat hal ini, aku itu teringat loh akan bagaimana ceritanya Sejong. Kalian tahu gak sih cerita Sejong? Perlu kita ceritain gak? Aku lupa denger di mana ya. Aku itu pernah ngelihat Sejong di sebuah acara. Sejong di sana mengatakan bahwa ketika
lagu mereka yang namu bersama dengan grup IOI itu kan populer banget ya. Ada senior yang nyapa mereka annyeonghaseyo, pokoknya kayak ramah banget guys. Tapi setelah Sejong ini gabung ke Gugudan seperti itu, ya you know lah ya apa yang terjadi sama Gugudan juga. Seniornya kayak berubah gitu, yang pada awalnya kayak ramah banget ya kan, tapi nyapa pun enggak gitu. Nanti enggak sih? Kayak seolah-olah orang deketin kalian tuh pas kalian populer. Di saat kalian itu sudah nggak populer, mereka nggak mau lagi. Ini adalah realita dunia yang bener-bener menyakitkan banget. Ya nggak sih? Dan well, gimana pendapat kalian tentang fenomena yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu tentang fitnah. Nah cinggu, kalian tuh pasti tahu ya bahwa beberapa belakangan terakhir itu banyak banget video-video yang beredar yang juga menjadi fitnah. Salah satu yang paling banyak difitnah oleh video-video pendek sebenarnya Jang Won-young ya. Ada banyak banget video-video Jang Won-young yang sudah dibuat menjadi bad, kena evil editing oleh netizen-netizen yang budiman dan juga sangat beriman. Video-video ini kemudian banyak dipercayai oleh orang-orang yang kurang atau minim pengetahuan tentang bagaimana Jang Won-young di masa lampau. Mereka juga langsung menjudge dan juga mengatakan bahwa Jang Won-young ini merupakan seseorang yang benar-benar antagonis. Aku kira ya jujur, evil editing itu cuman bisa dibuat oleh Mnet loh. Tapi ternyata ada yang lebih hebat lagi dan juga lebih jago lagi ngebuat evil editing daripada Mnet. Debak ya. Dan cinggu, baru-baru ini ada salah satu manajernya Nmix itu juga menjadi korban fitnah dikarenakan evil editing video. Videonya seperti apa? Dapat kalian lihat video yang berikut ini. Jadi cinggu, dalam video tadi itu kalau kita lihat sekilas ya, si manajer ini itu terlihat seperti sedang memotret bagian belakangnya Jiwoo, atau mungkin orang-orang juga berpendapat bahwa si manajer ini itu kayak memotret bagian bawah. Tapi sebenarnya jika diperhatikan lebih lanjut, si manajer tidak melakukan hal tersebut. Hal itu dapat dilihat dari kameranya yang juga tidak terlihat menyala seperti itu. Habis itu juga dia cuma megang HP-nya. Megang HP-nya juga biasa aja gitu, ya enggak? Dan bahkan itu HP-nya di belakang loh. Maksudnya kayak gini, kalau emang bener-bener dia itu memotret seperti itu, dia kan pasti taruh HP-nya di bagian bawah ya. Tapi itu tidak loh. Itu emang dia pegang HP-nya doang gitu, dan juga cuma digituin doang. Apakah kalian juga nangkep apa yang aku pikirkan? Aku harap sih seperti itu ya. Apakah masuk akal jika seorang manajer melakukan hal tersebut? Mungkin ada juga ya manajer seperti itu. Tapi ini adalah manajer dari agensi JYP Entertainment. Yang mana JYP Entertainment itu kualifikasi untuk mencari manajer buat artis mereka itu bener-bener kuat banget loh. Dan jujur ya cinggu, kasus ini juga ngingetin aku loh akan kasus fotografer sama Winter dan juga Karina, inget ya? Tapi nyatanya fotografer tidak pernah melakukan hal itu. Agensi juga telah mengkonfirmasi, dan bahkan ya fotografer ini juga akan nuntut loh orang yang telah menyebarkan rumor tersebut. Nah, kesimpulan dari kasus ini adalah jangan percaya video-video pendek yang kalian lihat berseliweran di internet, karena cinggu, video-video pendek itu juga telah diedit sedemikian rupanya dan juga ditambahkan back sound yang benar-benar mendukung dengan caption yang juga tidak jelas. Jangan sampai kalian juga jadi korban dan juga terhasut untuk memberikan hate comment ya kepada orang lain, apalagi ini adalah bulan puasa. Yuk berhenti memberikan hate comment. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Oke cigus, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.